Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bertemu kembali dengan Embun Surgawi. Dan pagi hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Ada sebuah cerita, seorang laki-laki yang sedang ngobrol sama teman-temannya. Laki-laki ini adalah seorang pekerja penebang kayu. Dia mengeluh, dia mengatakan, kenapa hasil tebangan saya paling sedikit ya di antara teman-teman. Padahal saya sudah bekerja keras. Padahal saya sudah melakukannya dengan sekuat tenaga saya. Kemudian salah satu temannya ini dengan seliwat mengatakan, kamu gak pernah beristirahat. Kamu tidak punya waktu untuk mengasah mata kapak kamu. Atau kamu gak punya waktu untuk menajamkan mata kapak kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang sebagai orang percaya, kita pun merasa demikian. Karena terlalu sibuk pelayanan kita, sehingga kita lupa menyediakan waktu khusus kita untuk menajamkan kapak doa kita. Bagaimana agar doa kita menjadi suatu modal pelayanan yang mengubahkan? Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Petrus. Setelah Petrus dipenjara, Herodes menyuruh menjaga Petrus dengan 4 regu, yang masing-masing regu itu berisi 4 orang ya. Jadi sekitar 16 orang atau 16 prajurit itu yang menjaga Petrus. Tentu pada waktu itu setelah Tuhan Yesus disalib, banyak orang yang mengenal Petrus, apalagi Petrus sebagai orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi di sini ya, yang pertama itu Petrus itu tidak menyembunyikan identitasnya sebagai orang percaya, sebagai umat Allah, sebagai utusan Allah ya. Dia memilih menjalani penderitaan ini tetapi tetap memenuhi panggilannya. Ya. Dia tetap memenuhi panggilannya. Bagaimana agar doa kita menjadi suatu modal pelayanan dalam kehidupan kita atau hubungan kita dengan Allah, yaitu bagaimana kita tetap memenuhi panggilan pelayanan. Bahwa doa itu adalah hal yang penting, bahwa doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan, bahwa doa itu yang menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga pada waktu itu, di dalam keadaan Petrus yang dipenjara, tetapi dia tetap hidupnya adalah di dalam Kristus. Hidupnya adalah sebagai utusan dan menerima panggilan itu. Ketika Petrus dalam penjara, kalau kita melihat di ayat yang ke-5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Bagaimana doa yang mengubahkan? Kalau tadi yang pertama, doa yang mengubahkan itu ketika kita itu memenuhi panggilan Allah. Yang kedua, ketika kita memilih untuk tetap sepakat di dalam doa. Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan, di gereja kita sekarang sedang menggalakkan kelompok-kelompok doa. Jikalau Bapak, Ibu, dan Saudara rindu, silahkan bergabung. Silahkan join dengan kelompok-kelompok doa yang ada. Atau kalau saudara, Bapak, Ibu rindu ada doa, silahkan memberitahu, menginformasikan kepada pendeta. Sehingga bisa difasilitasi untuk ada doa-doa di dalam kelompok. Karena doa-doa itu penting di dalam kehidupan kita. Doa yang mengubahkan, yang pertama adalah doa yang kita itu ada panggilan. Yang kedua, doa yang tetap sepakat di dalam doa. Doa yang sepakat, sehingga jika ada 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, jemaat Allah pada waktu itu yang mereka sedang mengalami penganiayaan, tetapi ketika mereka tekun berdoa untuk Petrus dan juga sepakat memohon pada waktu itu, kita melihat bahwa pada saatnya Petrus dibebaskan. Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan, mungkin inilah saatnya untuk
menilai doa-doa kita itu sebagai umat Allah? Apakah doa kita itu merupakan suatu permohonan dalam rangka memenuhi panggilannya, atau hanya sedang memuaskan kerinduan kita sendiri? Inilah waktunya kita berdoa. Mari kita akan mengambil waktu. Ininya saatnya kita memenuhi panggilan Allah. Inilah saatnya kita sepakat di dalam doa-doa kita dengan orang lain. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.